Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aulia Musyarif dengan NIM 41524110003. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kursor implisit dan eksplisit. Pertama, kita ketahui dahulu kursor pada PLSQL. Kursor pada PLSQL adalah alat yang digunakan untuk memanipulasi data dari hasil query SQL satu baris dalam satu waktu. Ada dua jenis kursor. Kursor implisit yang secara otomatis ditangani langsung oleh sistem, dan kursor eksplisit yang manual harus dibuat oleh pengguna untuk membaca banyak baris data. Kursor implisit. Kursor implisit secara otomatis dikelola oleh PLSQL untuk pernyataan SQL yang mengembalikan satu baris data. Pengguna tidak perlu mendeklarasikan atau mengelola kursor ini secara eksplisit. Kursor ini digunakan dalam pernyataan seperti select into, serta DML, insert, update, delete. Berikut adalah beberapa atribut dalam kursor implisit. Sebenarnya nggak cuma ada 3, ada SQL font, not font, is open, ada raw count, ada block raw count, dan block exception. Tapi saya menggunakan 3 atribut saja karena nantinya akan saya jelaskan di penjelasan praktek setelah materi ini. Yang pertama ada SQL font, bernilai true jika pernyataan terakhir itu menemukan baris datanya atau mempengaruhi data. Akan mengembalikan false jika tidak menemukan baris data. Yang kedua ada SQL raw count, di mana akan mengembalikan jumlah baris data yang dipengaruhi. Jumlah barisnya ya, kalau tadi baris data yang ditemukan, kalau ini jumlah baris yang dipengaruhi. Yang terakhir ada block raw count, mengembalikan jumlah baris yang dipengaruhi oleh pernyataan DML dalam operasi bulk seperti for all dalam bentuk array untuk memantau perubahan data secara batch. Hampir sama sebenarnya block raw count dan raw count sama-sama menghitung jumlah baris yang dipengaruhi, tapi bedanya kalau block raw count ini bisa mengembalikan jumlah baris yang dipengaruhi itu secara banyak ya. Kalau jumlah baris dari SQL raw count ini hanya satu, hanya yang terakhir aja, hanya sekali. Selanjutnya ada kursor eksplisit. Kursor eksplisit adalah kursor yang didefinisikan secara manual oleh pengguna untuk menangani query yang mengembalikan banyak baris data. Pengguna harus mendeklarasikan kursor, membukanya, mengambil data baris demi baris menggunakan fetch, dan menutupnya setelah selesai. Kursor eksplisit memberikan kontrol lebih besar atas pemrosesan hasil query dibandingkan dengan kursor implisit. Sebelum kita mencoba praktek kursor implisit, di sini saya mencoba membuat datanya terlebih dahulu. Di sini saya aktifkan dahulu jika nantinya saya ingin mencetak suatu string pada layar ya. Pada outputnya nanti kalau kita mau mencetak string, kita harus mengaktifkan set server output on. Selanjutnya di sini kita buat tabelnya dengan nama tabelnya penjualan sayur, dengan kita inisiasi ID-nya, nama sayur, dan harga beserta tipe datanya. Di sini saya punya 10 data dummy, dan di sini adalah hasil data yang sudah di-create. Selanjutnya berikut adalah praktik penggunaan kursor implisit dengan beberapa atribut. Pertama-tama tuh kita inisiasi dahulu variabel untuk menyimpan harganya, kita deklarasikan dahulu. Yang kedua, selanjutnya itu kita ambil data dari kolom harga dari tabel penjualan sayur. Selanjutnya itu kita masukin ke dalam variabel harga yang sudah kita deklarasikan sebelumnya, di mana harganya itu sama dengan 7.000. Nah, di sini sintaks atau baris-baris untuk menampilkan datanya tadi ya. Kita menggunakan atribut SQL font. Kalau datanya itu ketemu, maka lakukan ini kita cetak nih. Yang pertama-tama tuh kita cetak jumlah baris yang dipengaruhi menggunakan atribut juga nih, atribut SQL raw count. Habis itu di baris keduanya kita kasih tahu atau kita cetak harga yang dipengaruhi itu di baris yang mana sih datanya gitu. Nah, berikut adalah contoh outputnya nih. Ini output dari script yang udah kita buat ini. Selanjutnya kita masih akan mencoba di kursor implisit, hampir sama dengan yang tadi, tapi kita mencoba gimana kalau harganya itu
punya data yang sama. Kita pembuktian, kalau tadi kan bilang kalau kursor implisit hanya mengembalikan satu data aja gitu. Gimana kalau misalkan datanya ada yang sama? Karena di sebelumnya itu kita buat harga bayam dan harga bawang merah itu sama ya, harganya 5.000. Di sini saya coba dengan sintak hampir sama. Keluaran pertamanya itu error pasti, karena mengembalikan banyak data. Disarankan tuh harus meng-fetch atau kita disarankan tuh menggunakan kursor eksplisit, bukan kursor implisit, karena kalau kita menggunakan kursor implisit dengan data yang sama itu bakalan error. Sebenarnya ada beberapa solusi ya sebelum menggunakan kursor eksplisit. Mungkin ini solusi yang bisa digunakan kalau misalkan kita tetap mau menggunakan kursor implisit. Ada beberapa sintak yang harus diubah atau dimodif sedikit, di mana kita tambahkan setelah where harga sama dengan 5.000 itu tambahkan n row 6 sama dengan 1. Tapi ini artinya kita tidak mengembalikan semua datanya, tetap 1, tapi data yang pertama yang dikembalikan. Karena tadi ada 2, di sini ada 2, yang dikembalikan tuh yang data pertama kali ditemukan atau dikembalikan ya. Ini ya, seperti harga bayam, datanya bayam. Ini outputnya. Kalau misalkan kita hapus komennya, habis itu hapus juga titik koma yang ada di sini. Selanjutnya adalah praktik penggunaan kursor implisit dengan atribut bulk row count ya, untuk mengupdate beberapa data sekaligus atau bulking namanya. Pertama-tama kita deklarasiin dulu variabel penampung ID sayurnya dengan cara ketik type, nama variabelnya apa, tipe datanya apa. Yang kedua, kita tentukan nanti ID berapa aja yang bakal yang bakalan terupdate gitu ya. Ada ID 1, 3, 5, 7, dan 9. Terakhir, kita deklarasiin variabel untuk menyimpan jumlah baris yang akan diupdate. Viral count, tipe datanya number. Kita mulai bulking update-nya di sini. Tadi kan kalau kita menggunakan SQL bulk row count itu udah pasti harus menggunakan for all untuk melakukan action-nya ya. Jadi kayak for all, variabel i yang di dalam value ID pertama nih, jumlah data yang pertama sampai yang terakhir, kita update. Kita update data table penjualan sayur. Kita update-nya tuh dengan set harga, dimana harga yang sekarang ini yang ada sekarang ditambah 1.000. Dimana ID-nya itu sama dengan ID yang sesuai sama loopingan. Kalau yang ini loopingan untuk mencetak data mana aja yang terpengaruhi, kayak ID-nya ID berapa, habis itu diperbarui. Viral count itu kan tadi untuk menyimpan jumlah baris data yang diupdate. Nah, jadi ditampung tuh di viral count. Ada berapa baris data yang terpengaruh 1. Terus ID looping, nah ini hasil outputnya. Jadi ID 1 diperbarui berapa baris? 1 baris kan. 1 baris. Nah, terakhir itu tampilin total baris yang diperbaruinya pakai SQL, atribut SQL row count. Total baris diperbarui 5. Berikut ini adalah praktik penggunaan kursor eksplisit ya. Kalau tadi kita udah berkali-kali praktik menggunakan kursor implisit, kita sekarang menggunakan kursor eksplisit di mana dapat mengembalikan banyak baris data, satu baris data atau lebih. Pertama-tama kita deklarasikan dulu nih kursor eksplisit untuk mengambil harga 5.000. Dengan cara kursor, kita deklarasiin kursor, nama kursornya apa, habis itu kita pilih kolomnya apa, dari tabel mana, dengan harga berapa. Nah, kalau udah nih kita deklarasi nih variabel untuk menyimpan harga yang diambilnya. V underscore harga penjualan underscore sayur, harga persen type ya. Kalau udah kita buka, tadi kan juga ada beberapa aturan yang harus dijalani kalau kita menggunakan kursor eksplisit ya. Pertama tuh ada open, kita harus open, habis itu harus fetch. Ketiga itu kita harus tutup lagi. Kita open dulu, tutup. Kita
Pertama ya kita buka dulu kursornya, kursor yang udah kita deklarasi. Selanjutnya kita lakukan nih looping. Kita lakuin looping untuk ngambil fetching datanya. Fetching data kursor penjualan ke mana? Ke variabel penampung via harga. Habis itu keluar jika tidak ada lagi data yang diambil. Kalau misalkan datanya ada 10 tadi, ada 10 kali 10 kali pengulangan gitu. Selanjutnya kita tampilin harga yang diambil, harga yang ditemukan tuh berapa, yang mana gitu. Nah, ini kan kayak berkali-kali tuh, harga ditemukan. Ini saya coba ngambil yang tadi kita nggak bisa coba pakai kursor implisit ya, error ya kalau misalkan kita langsung pakai kursor implisit dengan harga yang 5.000 ada 2 tadi kan, itu pasti langsung error. Nah, di sini makanya saya menggunakan kursor eksplisit. Dia bisa ketemu nih dua-duanya nih. Yang ini punya bayam, yang ini punya bawang merah yang salah tadi ya. Nah, jadi kita cetak juga nih, bisa kita cetak pakai row count. Berapa baris data yang terpengaruh? Ada 2. Baik, berikut adalah penjelasan materi tentang kursor implisit dan eksplisit. Terima kasih.